Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok yang atas nama Citami Sinaga, Noel, dan juga Jeffrey ingin mempresentasikan menampilkan video kami cara mengerjakan modul 2. Di sini di modul 2 ini adalah membahas mengenai Linux networking part pertama, di mana tujuannya yaitu mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dasar jaringan, sehingga komputer yang dipakai dapat terhubung ke LAN atau internet. Mahasiswa juga memahami dan dapat mempraktekkan perintah-perintah dasar untuk konfigurasi jaringan, serta mahasiswa dapat melakukan troubleshooting sederhana untuk menguji kualitas jaringan. Nah, di sini sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu diinstal firmware, bisa juga VirtualBox atau apa yang lainnya, serta lakukan instalasi operasi sistem Ubuntu Server 20.04 pada VMware Anda, dan juga lakukan instalasi Wireshark pada komputer pribadi. Nah, di sini kita akan masuk ke tahapan instalasi operasi sistem Ubuntu dan konfigurasi jaringan dasar. Nah, lakukan instalasi Ubuntu Server OS 20.04 pada VB atau VM dan juga di Wireshark. Setelah itu kita masukkan username dan password. Di sini kita akan masuk ke dalam Ubuntu-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu-nya, sudah masukkan username dan password. Selanjutnya kita diminta untuk ngecek IP address dari operasi sistem ini dengan mengetikkan perintah ifconfig-a atau ip-add-show. Nah, di sini saya akan coba dengan perintah ip-add-show. Nah, akan muncul tampilan di sini untuk mengetahui atau melihat IP address pada PC kita sendiri. Setelah itu, di sini kita masuk. Oke, kita di sini akan melihat default gateway yang diberikan oleh DHCP server dengan melakukan perintah yang berikut ini. Akan muncul nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita akan masukkan perintahnya. Nah, ini akan muncul default via 192.168.101. Nah, seperti yang ada pada laporan, terlihat bahwa default IP gateway-nya pada IP yang saya bacakan tadi, 192.168.101. Selanjutnya, nah di sini, langkah nomor 4 yang di atas tadi itu akan berjalan jika komputer Anda memiliki akses terhadap DHCP. Jadi, kalau belum tersedia DHCP servernya, maka harus dilakukan konfigurasi secara statis terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan memasukkan perintah yang berikut ini. Namun, setelah itu akan tampil tampilan yang seperti ini, di mana peserta atau praktikan diminta untuk mengedit file yang tersebut setelah keluar melalui perintah ini, akan diedit seperti melalui ini, yang sudah ditunjukkan di modul. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung Ctrl X dan pilih yes. Nah, karena saya sudah, itu kita lewatkan. Nah, nanti kalau sudah dilakukan, IP address juga akan berubah dan menjadi static. Setelah itu, teman-teman kalau sudah juga langsung melakukan restart networking dengan memasukkan perintah sudo netplan apply, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena saya sudah, kita masuk ke uji coba konfigurasi. Di sini akan ada ping mail del.ac.id. Di sini kita akan manggil atau ping. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melakukan panggilan untuk ping mail.del.ac.id. Kita tinggal masukkan perintah ini, akan muncul tampilan berikut. Setelah itu, kita akan manggil yang berikutnya itu adalah cheese. Ping cheese.del.ac.id. del.ac. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Selanjutnya, teman-teman,
kita akan melihat kualitas link daripada lokasi yang akan kita tuju menuju cis.del.ac.id. Untuk melihat itu, kita menggunakan perintah yang berikut ini. Kita mau menambahkan mtr di depannya. Jadi mtr cis.del.ac.id. Nah, ini akan berjalan si cis.del.ac.id-nya. Setelah itu kita coba melihat kualitas dari link yang akan kita tuju, yaitu cis.del.ac.id. Nah, akan terdapat 9 host di saat kita melakukan perintah tersebut. Selanjutnya, teman-teman, jika komputer sudah terhubung ke jaringan, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk konfigurasi pada server Ubuntu kita. Nah, agar kita dalam melakukan praktikum ini dan tidak selalu bolak-balik menuju VirtualBox atau teman-teman yang memakai virtual machine, maka kita akan mengaktifkan service SSH, di mana kita akan melakukan remote pada server kita ini melalui atau menggunakan aplikasi remote access seperti PuTTY. Nah, di sini sebelum kita memasuki ke PuTTY-nya, kita terlebih dahulu melakukan pengecekan pada status server SSH kita dengan cara memasukkan perintah berikut service SSH status. Nah, di sini coba kita masukin service SSH status. Di sini sudah aktif. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi PuTTY. Seperti yang ada di modul. Kita coba lihat. Setelah aktif, nih. Nah, teman-teman juga kalau belum aktif, teman-teman bisa lakukan perintah berikut, sudo apt install SSH untuk melakukan instalasi. Ada ini sistem CT1 enable, now SSH untuk enable SSH-nya, dan melakukan pengecekan SSH di server dengan perintah sistem status SSH. Nah, setelah itu kita akan mengakses server secara remote melalui terminal PuTTY. Di sini kita udah melakukan terlebih dahulu aplikasi instalasi untuk aplikasi PuTTY, lalu kita buka dan memasukkan IP address-nya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah masuk ke aplikasi PuTTY, tapi kita coba ulang dari awal satu. Nah, di sini kita cari untuk PuTTY. Untuk hostname-nya, teman-teman bisa cek dari Ubuntu-nya. Ya, saya sudah terlebih dahulu membuka PuTTY-nya. 100.239. Nah, kita coba tutup. Dengan portnya di 22. Ini teman-teman bisa tambahin. Saya bikin di Jarcom 2020. Kita load, lalu kita open. Nah, kita login as, ini karena di Linux saya pakai Chitami. Nanti kita masukin Chitami. Sesuaikan dengan Linux teman-teman. Masukkan password yang ada di Linux, di Ubuntu. Nah, udah masuk dan udah berhasil masuk ke PuTTY-nya. Ini kita sudah sampai di sini, kemudian masukkan username dan password yang sama pada server sebelumnya. Lalu kita akan melakukan pengujian dari aplikasi PuTTY untuk mengecek DNS, koneksi ke jaringan lainnya, lakukan troubleshooting jika Anda belum menemukan permasalahan. Di sini ada beberapa perintah yang teman-teman bisa pahami, yang bisa kita pakai di aplikasi PuTTY tersebut. Nah, kita di sini akan memasukkan perintah Address Resolution Protocol atau ARP dengan memasukkan perintah yang ini ARP -e. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu address. Address-nya, gateway-nya, dan sebagainya seperti tampilan ini. Selanjutnya, teman-teman,
kita akan masuk ke perintah nmap, di mana ini untuk melihat servis yang tersedia pada host komputer 192 ini. Nah, host komputer ini sesuai dengan yang ada kita masukkan di putih tadi. Nanti hasil scanningnya dengan perintah nmap ditemukan bahwa tersedia satu buah servis yang berjalan pada server localhost. Nah, di sini kita akan masuk ke putih kita, coba kita masukkan perintah yang sama nmap localhost. Nah, di sini tampak bahwa FTP-nya terbuka pada TCP di port 21 dan SSH di port 22 pada TCP. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk modul 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Mohon cheat. Kenapa? Share screen belum bisa. Oh iya, bentar. Ya udah. Baik, di sini pada modul 2 di sini dibuat untuk menginstal paket FTP vs FTPD pada server Ubuntu. Sebelumnya saya akan masuk ke putih dulu. Kebetulan IP address saya yaitu 192.168.43.181. Pinjaman saya cantik dengan bunga apapun saya lakukan untuk dapatkan. Oke. Pada langkah sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang perintah address resolution protokolnya dan untuk perintah nmap untuk melihat servis yang tersedia pada host komputer. Jadi saya akan membuka address resolution protokol di putih saya juga. Oke, berikut untuk address sama gateway-nya. Selanjutnya yaitu untuk membuka nmap untuk melihat servis yang tersedia pada host komputer. Kita akan membuat perintah nmap localhost. Oke, berikut ya TCP saya yaitu berada pada port 21 untuk FTP-nya dan untuk SSH-nya yaitu pada port 22. Oke, untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pada install paket FTP vs FTPD pada server Ubuntu. Di sini kita telah mengetahui bahwa FTP atau File Transfer Protocol adalah salah satu protokol paling populer yang digunakan untuk mengirim atau menerima file antar komputer lokal dengan komputer server. Untuk dapat menjalankan FTP, kita harus menginstal aplikasi FTP seperti VSFTPD di server dan juga menginstal aplikasi FTP client seperti FileZilla di komputer lokal terlebih dahulu. Namun dalam artikel ini atau dalam praktikum ini kita membahas yaitu untuk menginstal dan konfigurasi FTP di dalam server dengan menggunakan aplikasi
VS FTPD. Oke, pada file transfer protokol adalah layanan yang diberikan pada host agar dapat mengirimkan atau menerima file antar host. Terdapat 3 buah server FTP di mana yaitu Pure FTPD, VS FTPD, and Pro FTPD. Tujuan dari modul ini yaitu mahasiswa dapat melakukan instalasi layanan file transfer protokol yang pada server Ubuntu. Mahasiswa dapat melihat proses koneksi dari klien ke server, menaruh file, melakukan edit file, dan lain-lain. Oke, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita akan menginstal VS FTPD di Ubuntu. Kebetulan saya sudah menginstalnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo apt update sudo apt install VS FTPD. Selanjutnya, kita disuruh untuk melakukan pengecekan pada service VS FTPD. Berikut. Oke, berikut dapat dilihat bahwa VS FTPD saya sudah aktif dan sudah berjalan. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan scanning pada komputer untuk memastikan bahwa FTP sudah list pada port 21 dengan perintah nmap -v localhost. Oke, di sini dapat dilihat bahwa FTP saya berjalan di protokol TCP pada port listen di 21. Untuk selanjutnya, yaitu setelah melakukan instalasi, kita harus membuka file konfigurasi pada file etc baru garing vsftpd.conf dengan editor yang paling kita kuasai, bisa menggunakan V atau Vim maupun Nano. Di sini saya lebih familiar dengan Nano, maka saya akan membuka dengan sudo nano etc vsftpd.conf. Oke, berikut untuk tampilannya. Di sini kita akan disuruh untuk meng-uncomment bagian-bagian yang terdapat di sini, yaitu yang pertama pada write enable yes. Pada write enable yes saya sudah uncomment, yaitu sebagai berikut. Untuk local umas sama dengan 022 saya juga sudah uncomment. Dan juga untuk yang terakhir saya sudah buat juga, sudah saya uncomment. Dan kita disuruh lagi untuk menambahkan teks allow writable sama dengan yes. Ini saya sudah menambahkannya. Untuk selanjutnya kita akan save dengan cara Ctrl X. Oke, di sini saya sudah save filenya. Baru di sini kita akan disuruh untuk merestart kembali service VS FTPD kita dengan melakukan perintah sudo service VS FTPD restart. Kebetulan saya sudah menjalankannya tadi, maka kita bisa melanjutnya lagi untuk perintah melihat status service VS FTPD-nya. Sudo service VS FTPD status. Oke, berikut sudah aktif. Kemudian kita ke langkah selanjutnya,
yaitu untuk mengakses FTP dari Windows Command Prompt. Untuk langkah yang pertama itu kita mulai perintah prompt pada komputer atau OS Windows dan pindah ke direktori di mana tempat semua file Anda berada, karena ini adalah tempat dari mana Anda dapat memindahkan file Anda ke server dan mendownloadnya di folder yang sama. Oke, sebelum itu kita akan buat struktur direktori yang dibuat di modul ini. Kebetulan saya sudah buat filenya dengan nama Linux 2. Berikut filenya terdapat file 1, file 2, file 3, file 4, file server, Ubuntu, dan juga ada komentar. Oke, saya akan buka CMD. Oke, pertama kita akan menggunakan perintah -f. Oke, berikut struktur direktori yang diminta di modul. Posisi ini masih bekerja pada direktori tersebut. Kita akan membuka FTP server melalui command prompt Windows OS dan memasukkan username dan password user seperti pada contoh ini. Oke, di sini kita akan menggunakan FTP dan juga IP address kita, di mana IP address saya itu 192.168.43.181. Lalu di sini akan diminta untuk menginput user. Kita masukkan. Oke, saya di sini sudah berhasil login, dan untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menuliskan perintah pada command prompt yaitu dir. Oke, berikut file-filenya, dan di sini kita akan disuruh untuk mengirimkan file yang tadi yang telah tersedia di direktori Windows itu ke dalam Ubuntu kita dengan membuat perintah yaitu send, lalu alamat dari file kita yang sebelumnya yaitu kebetulan file saya terletak pada file D dengan nama Linux. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan file yang akan kita pindahkan tadi. Berikut file yang saya telah buat. File 1.txt. Oke, kita enter. Di sini dikatakan bahwa transfernya sudah komplit. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka pada perintah di atas setelah dikirim file. Oke, saya sudah mengirimkan file semuanya. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan membuka direktori kita yang telah dikirim dengan perintah 11 maaf, perintah tadi di server Ubuntu. Oke, kita menuliskan perintah berikut. Oke, di sini berikut yang telah saya pindahkan tadi, di mana ada file 1, file 2, file 3, serta file 4, dan seterusnya, dan juga file Ubuntu. Pada langkah selanjutnya, ini terdapat beberapa perintah yang tersedia untuk menu FTP pada prompt, di mana untuk tanda seru itu
sama dengan delete, tanda tanya itu untuk di debug, sama append dan lain-lain. Untuk keluar dari menu FTP, kita dapat menuliskan komen yaitu dengan quit. Oke, di sini sudah keluar dari file directory-nya. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengakses FTP dari browser dengan cara mengetikkan FTP FTP://IP address pada server kita. Di sini saya akan mencoba FTP IP address kita. Selain itu, ada juga kerangka lapis baja untuk melawan para penyusup di pintu masuk utama. Serangan di gedung Capitol yang menginspirasi Matthew. Untuk percobaan yang ini, percobaan saya tidak berhasil. Saya belum mendapatkan cara untuk memperbaikinya. Tapi jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, merayakan musim tangkap kepiting batu yang berlimpah. Menggelar kompetisi makan kepiting. Dijual pada Sabtu lalu, para kontestan bersaing memakan kepiting dengan jumlah terbanyak. Untuk ini adalah tampilan yang tadi, yang sebelumnya pada CMD kita pas dibuka. Demikian dari kami. Terima kasih.